kita masuk lagi. Nah, di sini FPS-nya udah ada ya. Oke, di sini FPS-nya lumayan, nggak ngedrop kayak awal tuh teman-teman. Sebelum kita gunakan above normal, itu masih normal, dan settingan tadi itu 0 apa 19 gitu, 20, dan ini alhamdulillah udah 42 FPS. Oke teman-teman, jadi di video kali ini di sini kita bakal bahas dengan detail dan lengkap lah ya untuk cara setting BlueStack teman-teman. Boleh BlueStack 5, BlueStack 10 gitu ya di PC kentang, biar nggak nge-lag lah untuk mainnya. Nah jadi di sini udah gue install untuk BlueStack. Jadi buat teman-teman yang mungkin menggunakan emulator BlueStack untuk main game Android di PC kalian kayak Free Fire, Mobile Legends, PUBG mengalami nge-freeze ataupun nge-frame dan FPS drop, teman-teman silahkan ikuti settingan ini ya. Jadi di sini yang pertama silahkan kalian buka BlueStack-nya dulu. Seperti ini sampai masuk ke beranda kayak gini, dan gue sarankan jangan dibuka dulu game ya. Ini contohnya Free Fire, ini gue ada. Jadi di bagian seperti ini di beranda teman-teman silahkan aja langsung di minimize dulu untuk BlueStack-nya. Di minimize, terus masuk ke bagian kolom background bawah ya untuk text bar. Klik mouse kanan seperti ini, pilih di bagian yang ini text manager ya, text manager. Nah silahkan kalian masuk dulu ke bagian text manager. Nah seperti ini, di sini gue bakal besarkan dulu tampilannya. Nah, seperti ini, tampilan seperti ini kalian pilih kan sini ada proses, performance, apps, history, dan startup ya. Kalian pilih di bagian detail, masuk ke detail seperti ini, dan kalian cari aja untuk BlueStack XC HD player. Nah, ini ada ya, hdplayer.exe. Nah, yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini masih keterangannya user, dan ini parah banget, cok. Disable masih parah lah. Jadi kita langsung rubah aja dengan cara kalian pilih di bagian HD playernya, klik mouse kanan mana nih. Nah ini ya, yang ini. Nah gue tandain ya biru. Klik mouse kanan, pilih di bagian set priority. Yang ini ya, set priority. Kalian pilih, muncul pilihan seperti ini. Kalian rubah dari normal ke above normal. Nah kayak gitu. Baru kalian pilih change priority. Nah kayak gitu. Nah, jadi nanti ini akan ada perubahan ya teman-teman ya kalau kalian menggunakan above normal. Biar sistem operasional dari player BlueStack-nya itu lebih optimal teman-teman ya terhadap PC kita kayak gitulah. Pokoknya jadi kalian silahkan dirubah untuk HD Player XC di text manager ya. Kalau udah kalian langsung bisa di close aja. Kayak gitu. Sekarang kalian buka lagi untuk BlueStack-nya, dan ada beberapa step yang mungkin bakal gue sarankan buat kalian pengguna low spec ya PC biar lancar. Kalian di bagian pilihan tools ini ada menu setting, pilih aja di menu setting, klik mouse kiri. Ini di bagian settingan sebetulnya banyak banget settingan, dan gue perhatikan di YouTube juga banyak banget orang yang ngasih settingan. Cuman di sini bakal gue terapkan sesuai dengan kemampuan gue lah ya. Di sini untuk performance kalian bisa lihat ada kolom high 4 core, enhanced, dan juga high performance. Kalian rubah aja untuk high performance ini di bagian high core-nya ini kalian gunakan aja medium dulu. Nah kayak gitu, silahkan gunakan untuk medium ini untuk mempermudah dan juga memperlancar CPU kalian biar nggak terlalu bekerja dengan terlalu maksimal, karena nanti takutnya overheat teman-teman. Dan untuk memori allocation-nya ini kalian bisa gunakan saja standar dengan 2 GB juga seperti ini. By the way untuk PC gue sebetulnya adalah RAM 8. Harusnya kalau menggunakan 4 aja itu udah cukup recommended ya, kalau gue pakai 4 GB. Tapi gue terkadang pakai RAM 4 aja tuh 4 GB aja di bagian CPU, dan juga memori alokasinya tuh masih nge-freeze teman-teman. Malah lebih enak di 2 core, dan ini recommended banget buat kalian yang mungkin pakai RAM 4 GB ya PC-nya. Terus untuk performance mode pakai aja di bagian high performance. Nah kayak gitu. Jadi untuk FPS-nya ini kalian bisa gunakan aja di angka 60 FPS. Sebetulnya kalau misalkan kalian pengen multi game pada saat kalian menggunakan BlueStack-nya, gue sarankan sih sesuai dengan rekomendasi dari BlueStack-nya. Nah ini ada ya, kalau kalian multi game itu pakai di angka 20 fps biar nggak terlalu ngedrop. Cuman pastinya gue di sini hanya fokus pada satu game. Kalau gue main pasti gue pakai yang 60 fps. Kalau kalian pengen monitoring untuk fps itu dapat berapa nanti di dalam game biar tahu, kalian bisa pilih aja display fps dari gameplay yang ini ya. Nanti untuk fps itu bakal muncul di sebelah kiri pada saat kalian di dalam in game. Kurang lebih kayak gitu. Kalau udah di bagian performance sudah disetting seperti CPU alokasi, memori, dan performance serta FPS, pilih save change dan kalian pilih restart now. Seperti ini, dan tunggu lagi loading sampai masuk lagi ke bagian BlueStack-nya lagi teman-teman. Oke, di sini gue sudah masuk lagi ke BlueStack-nya, dan sini masih loading ya.
Jadi gue sarankan kalau masih loading kayak gini, kalian gak usah terlalu terburu-buru, biarkan aja sampai masuk dulu ke berandanya, biar menyesuaikan dengan settingan yang barusan kita sudah setting, kayak gitu ya. Nah, kalau udah masuk lagi ke bagian seperti ini, silahkan masuk lagi ke bagian menu setting seperti tadi, kalian pilih lagi setting. Dan sekarang setelah kita tadi udah setting di bagian performance, seperti merubah ini ya, memori dan CPU-nya, kita pilih di bagian display. Nah, display ini sebetulnya kalau kalian menggunakan monitoring di monitor di resolusi 1080p itu nggak apa-apa ya, nggak masalah, karena itu menyesuaikan dengan resolusi aspek rasio dari monitor kalian. Cuman itu juga bakal berpengaruh dengan performa pada PC kita ya nanti dalam in-game. Jadi gue rasa kalau kalian menggunakan monitor dengan resolusi tinggi 1080p hingga 4K, untuk kalian yang menggunakan RAM-nya terlalu rendah, kalian pakai aja 720p seperti gue ini, kayak gitu. Untuk pixel destinasinya, ini biarin aja pakai 240 dpi medium. Ini seperti kayak kalian di Android sih ya, kalau untuk dpi ini semakin tinggi semakin licin, kayak gitu. Nah, terus untuk kursor ya kalian gunakan sesuai keinginan kalian. Kalau kalian pengen pakai kursor stylenya modelnya seperti default ini, maka nanti modelnya putih kayak gini. Kalau kalian pengen di dalam mode game kalian itu dengan tampilan style kursor dari bawaan BlueStack ini warna kuning ya. Nah, terus sekarang kalau udah di setting-setting seperti ini, kalau kalian nanti belum berubah, kalian pilih save change dulu ya, kayak gitu. Sekarang masuk ke grafik. Tadi kan udah performance, display, sekarang grafik. Grafik ini gue sarankan di bagian grafik renderernya ini kalian gunakan OpenGL aja. Kalau kalian misalkan defaultnya masih menggunakan DirectX 10, kalian pakai aja yang OpenGL. Dan interface renderernya ini kalian bisa gunakan OpenGL aja. Sebetulnya kalau kalian pengen menggunakan software, artinya itu interface-nya itu menggunakan kemampuan dari software kalian, kayak gitu. Cuman di sini akan gue seimbangkan menggunakan OpenGL aja, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus untuk AST-nya, sebentar ini gue close dulu. Untuk AST tekstur betanya ini kalian bisa gunakan default bawaan dari BlueStack-nya aja dengan software decoding. Nah, untuk GPU-nya ini kalau kalian pakai VGA dan kalian pengen menggunakan VGA bawaan, ini dinonaktifkan ya di bagian prefer dedikasi GPU-nya. Tapi kalau kalian misalkan pengen menggunakan dengan dedicate ya, GPU dedicate dengan bawaan dari settingan default dari BlueStack-nya ini diaktifin. Kayak gitu. Jadi di sini gue pakai GPU bawaan gue aja lah, walaupun gue rendah menggunakan GeForce GT 610. Jadi gue pakai yang GPU-nya aja. Dan ini gue nonaktifkan. Kalau udah kita pilih save change dan jangan lupa pilih restart now lagi ya. Dan di sini untuk pada saat loading, biarkan saja pada saat loading ini sampai masuk lagi ke BlueStack-nya, teman-teman. Oke, di sini gue sudah masuk lagi ke BlueStack-nya setelah tadi gue sudah setting di bagian apa aja ya tadi ya, performance, terus GPU ya, terus grafik, display dan beberapa settingan tadi. Coba kita pastikan lagi. Di sini kita masuk lagi. Nah, di sini FPS-nya udah ada ya. Oke, di sini FPS-nya lumayan, nggak ngedrop kayak awal tuh teman-teman. Sebelum kita gunakan above normal, itu masih normal, dan settingan tadi itu 0 apa 19 gitu, 20, dan ini alhamdulillah udah 42 FPS. Udah cukup tinggi lah FPS-nya, udah makin smooth lah. Ya walaupun terkadang suka seperti ini. Jadi karena masih belum di dalam in-game ya. Kita masuk lagi ke menu setting. Sekarang kita setting lagi di bagian preferensi device ya. Kita masuk ke device. Ini buat kalian mungkin tambahan aja sih. Kalau kalian menggunakan perangkat seperti headphone kayak gitu, headphone, mic kalian ini dipakai aja. Kalau kalian pengen on mic kayak gitu ngobrol, pastikan sesuaikan dengan mic yang kalian pakai. Ini kan ada nih mikrofon gue yang gue pakai, mikrofon USB audio device. Jadi gue pilih kayak gitu ya. Kalau kalian ya nggak mau sambil on mic sih nggak apa-apa ya kayak gitu. Jadi untuk settingannya kurang lebih sih kayak gini doang ya. Gak ada yang perlu disetting-setting lagi teman-teman. Nah, udah sih nggak perlu ada yang setting. Selebihnya kayak device profile sih sebetulnya ini nggak terlalu ngefek ya. Kalau kita pengen rubah menggunakan sistem operasional dari sistem Androidnya pakai Samsung, apa menurut gue sih nggak terlalu ngefek ya. Jadi gue terkadang suka pakai ini aja, Samsung Galaxy aja. Udah mungkin kurang lebih kayak gini aja untuk settingannya, dan silakan kalian langsung buka game kalian.